Hai, kembali lagi di channel Otatik. Pada video kali ini, gue mau nge-share cara bikin server pribadi untuk rumah kalian. Video ini merupakan bagian dari series Raspberry Pi saya, di mana saya akan nge-share proyek-proyek yang menurut saya menarik sehingga kalian bisa mencobanya sendiri. Oke, jadi maksud dari server ini apa sih? Server yang saya maksud di sini adalah local server. Jadi kalian hanya bisa mengakses server ini dari local network kalian. Kalau kalian nggak berada di rumah, server ini nggak bakal bisa diakses. Dan tujuan dari server ini adalah untuk memudahkan Anda untuk mengakses file-file kalian dari berbagai perangkat secara bersamaan tanpa harus cabut colok harddisk kalian. Dan sebagai bonus, kalau saya lagi di iPad dan mau nonton film-film yang ada di harddisk saya tinggal mengakses server tersebut dan langsung menonton film-film yang ada di harddisk tersebut tanpa harus mengcopy-copy file yang ada di harddisk ke iPad atau colok-colok harddisk ke iPad. Nah, jadi di sini bahan utamanya adalah Raspberry Pi 4. Di sini saya memakai Raspberry Pi 4 dengan RAM 4GB. Untuk membuat server pribadi, gue saranin memakai Raspberry Pi 4 dengan minimal yang RAM 2GB. Kenapa? Karena Raspberry Pi ini udah memakai prosesor yang cukup kencang, gigabit Ethernet, dan udah ada 2 USB 3.0. USB 3.0 ini akan sangat ngebantu, karena kita akan menyambungkan harddisk eksternal kita ke Raspberry Pi 4 lewat USB 3.0 ini. Nah, ngomong-ngomong harddisk, media penyimpanan yang saya akan pakai di sini adalah external harddisk dari Seagate berukuran 2TB. Di sini udah ada file-file penting yang sering gue akses seperti dokumen kerjaan, installer aplikasi, foto-foto, video, dan film-film yang udah gue download sebelumnya. Nah, kalau kalian udah ada semua bahannya, mari kita lanjut ke bagian pembuatan servernya. Pertama, pastikan kalian sudah ngeset static IP address untuk Raspberry Pi kalian dan udah mengerti cara untuk SSH ke Raspberry Pi kalian. Untuk caranya, saya udah share di video sebelum ini. Saya juga bakal taruh link di deskripsi juga. Pertama, kita mau SSH ke Raspberry Pi kita. Habis itu, kita mau bikin Raspberry Pi kita untuk support NTFS atau exFAT. Jadi, tergantung dari external hard disk kalian mungkin akan memakai file system antara NTFS dan exFAT tersebut. Dan secara bawaannya, si Raspberry Pi OS ini nggak support NTFS dan exFAT. Jadi kita mau membuat Raspberry Pi kita bisa membaca file system tersebut. Caranya juga mudah, kalian tinggal paste aja kode ini di terminal kalian. Ini itu untuk NTFS, dan ini untuk exFAT. Nanti saya akan taruh juga kode-kode ini di deskripsi, jadi kalian tinggal copy paste. Nah, habis itu udah deh, Raspberry Pi kalian udah bisa ngebaca NTFS dan exFAT. Nah, habis itu kita mau buka browser kita dan kita search Samba server Raspberry Pi My Life App. Kita pilih yang dari website Pi My Life App ini ya. Nanti deskripsi dari website ini bakal gue taruh di deskripsi juga. Nah, jadi di situ dia udah kasih langkah demi langkah apa yang kalian harus lakukan untuk ngeset server kalian. Dan di sini saya mau menjelaskan lebih dalam lagi kenapa kalian melakukan hal-hal tersebut yang disuruh oleh website ini. Jadi kalian nggak buta asal copy, tapi juga mengerti. Nah, kenapa kita pakai Samba server? Seperti yang kita bisa baca di sini ya, Samba server ini sangat kompatibel dengan berbagai OS. Jadi kalian bisa akses server ini dari Windows, Mac, iPad, iPhone, Android, Linux, dan sebagainya. Makanya ini akan sangat cocok untuk kalian yang punya berbagai jenis perangkat. Yang pertama ini adalah untuk mengupdate OS Raspberry Pi kita. Jadi, setiap kali kita mau membuat proyek baru, pastikan Raspberry Pi kita di versi terbaru. Caranya mudah, kita tinggal copy aja dua command line ini satu persatu. Nah, kalau udah terupdate, kita ke bagian selanjutnya, yaitu nomor 2. Nah, di sini command line ini bakal menginstall Samba server ke Raspberry Pi kita. Jadi kita tinggal copy paste aja. Nah, di sini kan muncul opsi ya. Kita mau yes aja. Kenapa? Karena di sini dia bilang kalau kita pakai router dengan sistem DHCP, kita harus ada konfigurasi tambahan. Dan router rumah kalian pasti pakai sistem DHCP ini. Jadi kita mau pencet yes. Nah, habis selesai install, kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian ketiga. Tujuan dari bagian ketiga ini adalah untuk membuat folder untuk di-share di server kita. Jadi, ini tuh sistemnya nge-share satu folder berserta isi-isinya. Jadi, semua file yang kalian masukin ke folder ini bakal ke-share dan muncul di server. Karena saya akan memakai external hard disk sebagai sumber yang saya mau share, jadi saya skip bagian ini. Nah, lanjut ke bagian 4 dan 5. Di sini kita mau mengkonfigurasi Samba server kita supaya dia tahu folder apa aja yang mau di-share. Sebelum itu, pastikan kalian sudah mencolok external hard disk kalian ya. Kalau udah, kita tinggal copy saja command line ini. Habis itu bakal muncul banyak teks kayak gini nih. Kita tinggal scroll ke bagian paling bawah. Nah, di sini kita balik ke browser kita. Kita mau copy semua yang ada di sini, kita paste ke terminal line ini. Di sini kita mau edit beberapa bagian. Yang paling atas ini yang ada tulisan Pi My Life App Share, ini tuh adalah nama server kita. Kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita.
Kalau di sini saya ganti ke hard disk 2 TB. Habis itu untuk path, kita mau ganti ke lokasi eksternal hard disk kita. Untuk cari taunya, kita tinggal buka VNC, kita login. Habis itu kita ke bagian files, kita pilih eksternal hard disk kita. Nah, di bagian pojok atas ini bakal muncul directory dari hard disk kita. Kita ya copy aja, kita ganti ke sini. Udah deh, tinggal kita save dengan cara Ctrl X, Y, Enter. Udah deh, step selanjutnya adalah kita mau set password untuk server kita supaya nggak bisa diakses oleh semua orang. Kita tinggal copy paste saja command line ini, kita enter. Nah, di sini kita tinggal masukin password kita. Udah deh, keganti passwordnya. Nah, sekarang udah selesai semua nih. Sekarang kita cuma perlu merestart server Samba kita supaya konfigurasi yang tadi kita udah bikin bisa diimplementasikan. Caranya juga mudah, kita tinggal copy paste saja command line ini, kita enter. Udah deh, sekarang server kita udah aktif. Nah, sekarang kalau servernya udah aktif, cara aksesnya gimana? Kalau kalian pakai Windows, kalian tinggal ke My Computer, pencet yang komputer ini, pilih Map Network. Nah, di sini kalian tinggal masukin /2 kali IP address Raspberry Pi kalian, / lagi, dan masukin nama server kalian. Enter, udah deh, langsung masuk ke server kalian. Kalau kalian diminta username dan password, username-nya adalah Pi, passwordnya yang tadi kalian set di awal. Kalau kalian pakai Mac, caranya mudah. Tinggal pencet Command +K, ketik smb.2 /2 kali, terus masukin IP address dari Raspberry Pi kalian. Tinggal pencet Enter. Kalau ditanya password, ID-nya adalah Pi, dan passwordnya adalah sesuai yang kalian setting di awal. Udah deh. Kalau udah berhasil mengakses, server kalian berarti udah berhasil berjalan 100%. Kalian bisa lihat apa aja yang ada di harddisk kalian. Kalian bisa copy, transfer data, hapus, layaknya harddisk kalian kecolok langsung ke perangkat kalian. Dan sebagai bonus, kalau kalian memiliki banyak perangkat dan mau mengakses harddisk yang sama secara bersamaan, kalian juga bisa melakukannya sekarang. Dan ini tuh bisa diakses oleh berbagai perangkat Android, iPhone, iPad, Mac, Windows, semuanya bisa mengakses. Dan kalau kalian pakai aplikasi pemutar video seperti VLC, kalian juga bisa buka video-video yang ada di server kalian. Jadi kalian nggak usah copy-copy file yang ada di server ke perangkat kalian. Kayak misalnya saya di sini ada iPad, saya bisa mengakses semua video yang ada di harddisk tanpa mencolok harddisk tersebut ke iPad saya. Jadi saya nggak usah copy-copy, tinggal buka dan nonton deh. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Menurut gue, ini adalah salah satu fungsi paling bagus dari Raspberry Pi, di mana kalian bisa membuat home server sendiri, mengakses seluruh data yang ada dari semua perangkat yang ada dalam waktu yang bersamaan. Dan kalian nggak usah lagi repot-repot cabut colok harddisk setiap kali mau akses data tersebut. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen-komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.